感谢主，我们大家都很高兴呀，众兄弟姐妹们，大家都平安。虽然是在网上，我们可以见面，都感觉到很高兴呀。现在我们要预备心，我们要聚会，开始我们今天的聚会。大家默祷，神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心呐、你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。阿门。感谢主。现在接下来我们要听一首诗，就是恩典之路。你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手。你是我的主，引我走这一路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，
下来我们又进入祷告。感谢慈悲爱我们的天父上帝，我们满心感谢赞美主。哇，在这个疫情的当中，但是你仍然看顾保守我们众兄弟姐妹。在这个时候，我们可以聚集在一起，用这个网络的来聚会，这是神的恩典。感谢主，您时时刻刻的看顾保守我们，在我们的路程当中，这实在是神的恩典。我们还活着的一天，就是神的恩典。我们要感谢你，神啊，我们要纪念到我们在我们当中的兄弟姐妹，有软弱的，求主你刚强；还有疾病当中的，神你是无所不知的，神你知道哪一位兄弟姐妹在疾病当中，求主耶稣基督你保守看顾医治他们，使他们恢复他们的健康，能够还有机会每天来敬拜你。在这个我们的家乐当中，我们可以一同来敬拜你。感谢主，交在主全能的手中。我的天父上帝，今天的聚会我们仍然从开始到完毕都交在主全能的手中。求主耶稣基督你亲自来安排一切，完全交托，还是奉靠救主耶稣基督的圣灵求。阿们，阿们。接下来我们再一首歌，就是活出爱。深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界播出爱。心爱，把心中
接下来我们要读经。今天我们读的经文是诗篇128篇第4节到第6节。看哪，敬畏耶和华的人必要这样的蒙福。第5节，愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处。第6节，愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。阿们。印尼文的，我们来读印尼文的。Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Diuji. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amen. 读经到这里，接下来我们要听到的时间。等下安德安传道要为我们传讲。我们要再唱一首诗，就是主的话 Firman-Mu。Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada penginjil Andrian. Oke, terima kasih. Halo, Shalom semua, Ping An. Ping An. Senang sekali hari ini bisa berkumpul dengan seluruh anggota Kaleb. Sama-sama sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan,
kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Suara aku kedengeran ya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bersyukur dan buat kesempatan di siang sore hari ini. Tuhan boleh mengumpulkan kami dengan keadaan yang sehat, yang kuat, dan bersyukur juga bagaimana Tuhan boleh memimpin kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan pimpin juga buat firman Tuhan untuk boleh mengingatkan, menasihatkan, juga boleh menuntun kami kepada jalan kehidupan yang benar. Dan Tuhan juga boleh memimpin kami supaya semakin hari boleh semakin menjadi murid Kristus yang boleh membanggakan bagi guru kami, yaitu Tuhan Yesus sebagai guru agung dan juga penyelamat dan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu. Tuhan juga boleh menolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas, Tuhan juga boleh memakai dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan share slide dulu ya, semua. Bentar. Oke, bentar ya. Oke, sudah kelihatan ya slide saya ya. Nah, siapa dulu di sini yang pernah mengecap bangku pendidikan? Mungkin yang pernah sekolah, waktu SD, waktu SMP, atau mungkin dulu pernah sampai SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Saya yakin Oma Opa, Apo sama Kungkung Ama pasti pernah bersekolah. Pasti pernah ya? Pasti pernah bersekolah, pasti juga mungkin kangen ya. Masa-masa dulu di sekolah, aduh, kangen banget ketemu guru, ketemu lause, ketemu teman-teman, pasti kangen. Nah, tapi ada satu pertanyaan nih yang saya mau tanyakan. Siapa dulu yang waktu pergi sekolah pengen jadi murid yang gagal, yang tidak berhasil? Aku pengen sekolah tapi aku nggak mau naik kelas. Ada nggak? Coba angkat tangan. Ada nggak siapa yang pernah ke sekolah tapi mau jadi murid yang bodoh aja? Mau jadi murid yang ya udahlah jadi murid yang biasa-biasa aja, atau mungkin siapa di sini yang pernah ke sekolah mau jadi murid yang jadi murid yang nakal aja kali ya, atau nggak usah naik kelas? Pasti kita nggak mau ya, pasti kita nggak mau. Semua kita pasti ketika bersekolah, ketika jadi murid, ketika jadi siswa-siswi, kita pengen jadi murid yang sukses, kita pengen jadi murid yang membanggakan bagi guru, ya. Kita pengen jadi murid yang berhasil, jadi murid yang baik, jadi murid yang taat, bahkan boleh jadi murid yang luar biasa. Ya, pasti ya, pasti. Kita pengen jadi murid yang luar biasa. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menjadi murid yang baik, yang good, yang luar biasa, kalau kita tidak mengerti apa tugas dasar menjadi seorang murid? Ya enggak? Kita perlu tahu dong tugas-tugas dari seorang murid supaya kita ngerti. Waktu aku jadi murid, supaya aku bisa mengerti pelajaran dari guru, mengerti pelajaran dari lause, aku harus atau saya harus lakukan ini. Pasti ya? Nah, begitupun dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Setelah kita bertobat, kita lahir baru, kita percaya, bahkan kita menjadi murid Tuhan Yesus, tentu kita pasti tidak mau menjadi murid Tuhan yang gagal. Ada nggak di sini mau menjadi murid Tuhan yang nakal? Nggak mau ya? Semua kita pengen jadi murid Tuhan yang berhasil, menjadi murid Tuhan yang baik, bahkan menjadi murid Tuhan yang membawa kebanggaan bagi sang guru, yaitu Tuhan Yesus. Tapi bagaimana cara supaya kita menjadi murid yang baik? Nah, bagaimana caranya? Nah, hari ini bersama-sama dengan saya, kita akan belajar hanya dua hal, dua tugas dasar seorang murid. Karena melalui dua tugas ini, melalui dua hal ini, kalau kita lakukan sebagai bagian yang paling dasar, paling gampang, paling sederhana, kita akan mampu menjadi murid Tuhan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin? Amin ya? Sama-sama kita mulai yang pertama. Apa sih Lausa Andrian atau contoh Andrian tugas pertama menjadi seorang murid? Nah, ini dia. Mendengar. Mendengar. Jadi tugas pertama menjadi seorang murid adalah mendengar. Wah, siapa nih di rumah yang hari-hari ini pakai headset ya? Semua pasti ya. Mendengar. Mendengar menjadi satu tugas yang penting sekali. Karena kita tidak akan mungkin bisa mengerti satu penjelasan atau satu maksud dari seorang guru jika kita tidak belajar untuk mendengar apa yang guru jelaskan. Iya nggak? Kita nggak akan mungkin bisa mengerti, guru ini jelasin apa ya? Guru ini bilang apa ya? Tugas guru ini apa ya?
kalau kita nggak belajar mendengar kata-kata dari guru. Ya nggak? Kita perlu mendengar kata-kata dari guru. Tapi sayang sekali hari ini banyak orang yang tidak mau mendengar. Begitupun dengan kita ketika kita berrelasi dengan Tuhan ya. Banyak orang yang mau jadi murid, tapi nggak mau belajar untuk mendengar suara Tuhan. Waduh, susah nih. Dan apalagi di zaman sekarang, realita di zaman sekarang, banyak orang yang akhirnya sulit untuk mendengar suara Tuhan, mungkin saja karena tidak tertarik untuk mendengar suara dan perintah Tuhan. Bosanlah dengerin khotbah, bosan beribadah, bosan mau membaca renungan, bosan. Akhirnya kita tidak lagi belajar firman Tuhan. Padahal Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Kita akhirnya tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Atau mungkin kita akhirnya jadi malas untuk mendengar suara Tuhan karena kita tertarik dengan hal-hal yang lain. Mungkin kita udah lebih tertarik mendengar kata-kata diskon. Waduh, kalau lagi diskon nih kita paling suka untuk dengar. Atau mungkin kadang-kala kita lebih suka mendengar gosip, mendengar hal-hal yang nggak baik, atau mendengar hal-hal yang buruk, atau bahkan kita lebih suka mendengar hal-hal yang sebenarnya cuma mendatangkan kesenangan pribadi. Padahal kita lupa untuk mendengar satu hal yang penting. Nah, Oma Opa, Ai, Popo, Kungkung, pada zaman dulu juga ada fakta-fakta di mana orang-orang nggak mau mendengar suara Tuhan. Itu terjadi di masa atau di eranya Samuel. Sebelum kita lanjut, kita baca Alkitab dulu ya. Kita lihat di 1 Samuel 3, di rumah coba yang ada Alkitab bisa buka 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Tapi kita akan baca aja ayat 1 sampai ayat ketiga ya. Ayat pertama ya. Sudah menemukan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10, tapi kita baca aja ayat 1 sampai 3. Nanti saya tolong Ai, Popo semua kumpul untuk bacain ayat hari ini ya. Oke, kalau sudah menemukan saya bacain ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci tabut Allah. Saya lanjut ayat 4 ya. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Jadi kurang lebih pada waktu itu ya. Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan tadi, memang di masa-masa Samuel, bahkan masa-masa jauh sebelum Samuel, banyak orang-orang yang malas untuk mendengar suara Tuhan. Atau malas lagi untuk mendengar perintah atau apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Mereka berbuat sesuatu menurut apa yang mereka suka. Mereka berbuat sesuatu menurut apa yang mereka tahu benar. Akhirnya kita tahu ya, terjadi malapetaka, mereka hidup berbuat dosa, meninggalkan Tuhan, dan banyak sekali. Sehingga ditulis pada waktu itu firman Tuhan jarang. Dan kita tahu ya, di kitab Hakim-Hakim ya, masuk juga ke era Samuel, wah banyak orang yang makin hari makin tidak rindu untuk mendengar suara Tuhan melalui perantara-perantara yang Tuhan utus. Bahkan kita juga tahu, di masanya Samuel, ada anak-anak Imam Eli yang juga tidak menjadi murid yang baik. Kenapa? Karena mereka tidak belajar untuk mendengar suara perintah dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita tahu ya, anak-anak Imam Eli, kalau Kungkung Popo baca dalam firman Tuhan, mereka melakukan dosa. Mereka melakukan sesuatu menurut apa yang mereka inginkan. Kalau kita baca di Alkitab, anak-anak Imam Eli itu sangat berdosa. Mereka menghujat Allah. Mereka berbuat dosa. Bahkan mereka meniduri atau melakukan tindakan-tindakan yang amoral. Mereka berzina di rumah Tuhan. Coba dia bayangkan kalau hari ini ada orang yang berbuat dosa, ada orang yang berzina di dalam gereja. Waduh, gimana tuh respon kita? Nah itu yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Mereka berbuat dosa, mereka berzina di rumah Tuhan. Mereka sembarangan untuk mengambil korban bakaran yang semestinya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi orang-orang di masa itu, juga di masa-masa sebelumnya, di tanah Kanaan ketika mereka tinggal di masa hakim-hakim di mana Yosua sudah meninggal,
kehidupan bangsa Israel betul-betul hancur sampai di saat itu. Dan Tuhan menulis firman Tuhan jarang, bukan karena Tuhan tidak mau berbicara, tapi karena Tuhan kecewa dengan orang-orang yang tidak mau belajar untuk mendengar firman Tuhan. Namun yang menarik di tengah-tengah banyak orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, baik itu orang Israel, baik itu Imam Eli, anak-anaknya, tapi ternyata ada satu hal yang luar biasa yang terjadi kepada satu anak Tuhan. Yang tadi kita baca, yaitu Samuel ya. Tuhan memperdengarkan suaranya kepada Samuel. Yang kita tahu Samuel itu anak dari seorang ibu yang bernama siapa? Ada yang ingat nggak Samuel itu anak siapa? Ada yang tahu? Ada yang ingat nggak? Samuel anak siapa sih? Samuel anak dari ibu Hana ya. Papanya bernama Elkana. Samuel masih sangat muda pada waktu itu. Dan kalau tadi kita baca Alkitab dibilang ketika Samuel tidur, ia mendengar namanya dipanggil oleh Tuhan ya. Samuel, Samuel dipanggil oleh Tuhan. Kira-kira Samuel pada waktu itu masih kecil lah, berumur mungkin sekitar 12 tahun. Dan Samuel menjawab suara Tuhan, tapi dia salah. Dia pikir itu suaranya Imam Eli ya. Dia pikir suaranya Imam Eli, padahal itu suaranya Tuhan. Kenapa Samuel tidak tahu? Karena mungkin dia belum betul-betul mengenal yang suara daripada Tuhan pada waktu itu. Nah, kita tahu kita tahu Tuhan memanggil Samuel tidak hanya satu kali ya, tapi ada 3 kali Tuhan memanggil Tuhan memanggil Samuel, dan 3 kali juga Samuel tidak ngerti. Nanti mengerti ketika apa? Ketika Imam Eli bilang, "Jangan aja, itu panggilan dari Tuhan." Nah, kenapa si Samuel belum mengerti? Dan kenapa sih Tuhan tidak langsung berbicara aja dengan jelas, supaya langsung bilang aja, ini Tuhan, dan lain sebagainya. Kenapa? Coba kita perhatikan di ayat 7. Di ayat 7, bilang begini nih, saya bacain ya, buat kungkung, popo, ai, semua ya. Bilang begini, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Belum pernah bukan berarti tidak pernah sama sekali ya. Mungkin saja Samuel telah mendengar tentang Tuhan melalui orang tuanya, melalui Imam Eli, tapi Samuel belum betul-betul mengenal artinya. Di dalam bahasa ini adalah belum betul-betul memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, belum mengenal secara penuh. Sehingga ketika dipanggil oleh Tuhan, Samuel belum tahu, belum mengerti, belum peka bahwa ini yang panggil adalah Tuhan. Dan Tuhan membiarkan itu supaya Samuel boleh belajar untuk mengenal dan boleh belajar untuk melihat dengan untuk boleh mendengar, belajar dan melihat dengan baik bahwa Tuhan. Pelan-pelan diajar oleh Tuhan sampai Samuel tahu dan akhirnya Samuel menjawab suara Tuhan. Nah, pada waktu itu Samuel mendengar suara Tuhan karena Tuhan juga mau mempersiapkan dia untuk menjadi penyampai firman Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat ya di awal ini ya, ada hal yang menarik dari Samuel yang tadi saya bilang. Dia belajar untuk mendengar. Bisa nggak pada waktu itu Samuel, ya udahlah, nggak tahu ini suara siapa, tidur aja mengganggu. Ya udahlah, ngapain mau mendengar suara nggak jelas. Tapi Samuel belajar ya, dia menjawab, dia datang kepada Imam Eli sampai berulang-ulang kali. Berarti dia memang mau taat dan juga mau belajar. Bahkan Samuel tidak menghiraukan suara Allah yang memanggil kepada Samuel. Bisa aja pada waktu itu dia tidur, dia main-main, dan juga dia menghiraukan, atau dia ya udahlah malas, nggak usah dengar, ngapain, nggak tahu suara siapa. Atau ketika dia mungkin pergi ke Imam Eli dan Imam Eli bilang, itu bukan suara aku. Ya bisa aja Samuel bilang, ya udahlah Imam, ya udahlah, ngapain. Tapi lihat, Samuel mau belajar untuk mendengar suara Tuhan ya. Nah, kalau kita mau melihat dan membaca Alkitab ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan selalu memanggil orang-orang yang dia akan pilih untuk menjadi murid, menjadi seorang nabi, dan banyak sekali Tuhan memanggil anak-anak Tuhan di dalam zaman yang berbeda-beda. Tapi kita perhatikan, di dalam setiap pemanggilan Tuhan, Tuhan selalu menuntut respon dari orang-orang itu untuk belajar. Yang pertama adalah mendengar suara dan perintah Tuhan.
Contoh, hari ini ada Samuel. Tapi kalau kita belajar yang lain, contoh yang lain adalah misalnya Nuh. Bagaimana Nuh bisa tahu perintah Tuhan? Bagaimana Nuh bisa taat kepada Tuhan? Bagaimana Nuh bisa tahu sampai hal-hal yang paling kecil untuk membangun bahtera? Kalau Nuh tidak belajar mendengar firman Tuhan, suara Tuhan. Bagaimana Nuh bisa dikatakan orang yang baik di zaman itu? Kalau Nuh tidak pernah mendengar firman Tuhan. Jadi mendengar penting nggak? Penting ya. Dan mendengar ini adalah tugas yang dasar yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Begitupun kalau kita baca perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid. Ada yang ingat nggak? Siapa murid-murid pertama yang dipanggil Tuhan? Yang Tuhan bilang kamu akan jadi penjala manusia. Ada yang masih ingat? Dua murid itu adalah Petrus dan juga Andreas. Bagaimana mungkin Petrus dan Andreas bisa tahu apa yang menjadi tugas mereka ke depan kalau mereka berdua tidak berhenti dan mendengar perintah dan ajakan, bahkan mendengar kata-kata dari Tuhan Yesus. Jadi penting nggak untuk mendengar? Penting sekali. Jadi mendengar ya, mendengar penting sekali. Kenapa sih orang-orang hari ini kehilangan kepekaan atau tidak mau mendengar suara Tuhan atau firman Tuhan? Jawabannya karena banyak orang mungkin sibuk ya. Banyak dari kita sibuk sekali. Dari bangun pagi sampai tidur malam sibuk sekali. Urus ini, urus itu, ada kerjaan ini, kerjaan itu. Bahkan waktu kita nggak ada kesibukan, kita suka cari-cari kesibukan. Isi kegiatan ini, diisi dengan itu, buat ini, buat itu. Akhirnya kesibukan satu hari membuat kita tidak punya lagi kerinduan kepekaan kepada suara, kepada firman Tuhan. Sehingga kita kehilangan apa yang menjadi tugas untuk kita lakukan. Kita nggak tahu lagi karena kita udah nggak punya lagi relasi dengan Tuhan. Apalagi kalau kita malas berdoa. Aduh, kita nggak akan lagi bisa menjadi seorang murid yang baik. Maka bagaimana nih supaya kita bisa belajar mendengar? Nah, ada satu tokoh penulis rohani namanya Richard Foster. Dia bilang begini, di dalam kehidupan orang Kristen harus punya yang namanya solitude atau waktu berdiam diri. Waktu berdiam diri. Dari kesibukan kita perlu menarik diri, kita perlu sediakan waktu, kita perlu ada waktu khusus, kita perlu ada tempat di mana kita boleh berdiam diri, betul-betul bergumul berelasi dengan Tuhan supaya kita boleh tahu apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita supaya kita bisa mendengar apa nih ya yang Tuhan mau aku lakukan. Maka kita perlu belajar punya waktu solitude, berdiam diri. Kadang-kala kita juga kalau doa gesak-gerusu ya. Coba kita belajar untuk berdoa, berdiam diri dulu, tenang di hadapan Tuhan, berefleksi. Satu hari ini saya lakuin apa ya? Nah, bisa juga begitu ya. Atau kadang-kala mungkin malam bisa ada waktu untuk kita sebelum kita tidur kita merenung, kita berefleksi, kita berdiam diri. Perlu sekali. Kalau kita ada waktu luang, jangan dulu cepat-cepat diisi dengan hal lain. Coba waktu luang itu kita pakai untuk berefleksi, berelasi dengan Tuhan. Karena ini baik sekali. Dan Richard Foster bilang ini satu hal yang bisa membuat kita punya disiplin rohani yang baik di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu belajar hal ini ya. Kita perlu ada solitude. Nah, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya juga ingat ya, pesan firman Tuhan lain yang ada kaitan dengan bagian ini. Di Mazmur 46. Kalau kita buka Mazmur 46, kita akan lihat bagaimana Tuhan bilang kepada bangsa Israel untuk mereka juga boleh belajar untuk tenang, untuk berdiam diri, dan mengetahui bahwa ada Allah yang pasti akan menyertai mereka. Jadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, kehidupan mereka mungkin dalam peperangan, dalam kesusahan, atau mungkin di dalam berbagai macam hal, Tuhan minta mereka untuk coba belajar untuk berdiam diri. Belajar untuk stop sejenak, untuk punya waktu berelasi dengan Tuhan. Dan belajar untuk memikirkan tentang Tuhan, mendengar bahwa diamlah dan ketahuilah bahwa dia Allah pasti menyertai orang Israel. Tuhan mau bangsa Israel, coba deh belajar berdiam diri. Dan begitu pun dengan kita hari ini. Harus punya waktu untuk belajar berdiam diri, mendengar suara Tuhan. Nah, mungkin ada yang tanya kepada saya di siang sore hari ini ya. Tuhan tahu, apakah mendengar suara Tuhan harus sama seperti Samuel yang langsung mendengar Tuhan berkata, Samuel, Samuel. Waduh, kalau malam hari ini tiba-tiba ada yang panggil nama kita, mungkin kita kaget ya.
Waduh, tiba-tiba siapa nih malam-malam panggil nama kita? Tapi saya tahu Tuhan pasti bisa berbicara melalui berbagai macam hal. Tapi untuk kita saat ini, Tuhan sudah berbicara sebenarnya. Bahkan suara Tuhan, isi hati Tuhan, maksud Tuhan, sudah Tuhan suarakan itu melalui firman Tuhan. Kalau dulu kan belum ada firman secara tertulis ya. Jadi orang-orang mendengar suara Tuhan melalui langsung, juga melalui nabi ya, melalui imam, hakim dan lain sebagainya. Tapi hari ini Tuhan sudah berbicara, sudah menyuarakan suaranya melalui apa nih? Firman Tuhan, melalui Alkitab. Nah, jadi hari ini kita mendengar suara Tuhan di mana sih? Yaitu di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Sebelum pindah ke tugas yang kedua, coba kita renungkan kata-kata ini. Kalau kita tahu Alkitab itu isi hati Tuhan, bukankah seharusnya kita rindu untuk membaca firman Tuhan? Nah, seberapa rindu sih Bapak, Ibu, Kungkung, Popo, Ai untuk merenungkan firman Tuhan? Ada nggak kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang selanjutnya, seberapa sering kita membaca Alkitab di tengah kesibukan kita setiap hari? Jangan-jangan kita baca firman Tuhan cuma 2 kali ya. Jangan-jangan cuma waktu ibadah, di hari Minggu, dan waktu Kaleb di hari Kamis. Waduh, itu kurang sekali. Kita nggak akan mungkin bisa mengerti. Yang terakhir, sudah nggak kita mengutamakan firman Tuhan di dalam hidup ini? Kita belajar seperti tokoh-tokoh Alkitab, seperti Samuel yang akhirnya dia mengutamakan suara Tuhan, firman Tuhan di dalam hidupnya, dan ditulis firman Tuhan terus berbicara kepada dia. Karena dia orang yang mau mendengar suara Tuhan. Dan begitu pun hari ini kepada kita. Mau nggak? Jadi yang pertama, tugasnya adalah supaya kita menjadi seorang murid yang baik, kita belajar untuk mendengar. Dan hari ini, kita mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Tidak hanya di dalam khotbah, tapi di dalam saat teduh kita. Ada nggak yang hari-hari kita saat teduh? Nah, gimana nih baca Alkitab kita? Yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua apa sih? Yang kedua, setelah kita belajar untuk mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh memberkati hidup kita, tidak boleh sampai di dalam berkat itu sendiri kepada diri kita. Tapi Tuhan memanggil kita untuk belajar untuk menyuarakan atau menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada dunia melalui lingkungan sekitar kita. Mungkin kepada saudara kita, kepada cucu cece, kepada anak-anak kita yang ada di rumah. Jadi yang kedua adalah belajar untuk menyuarakan atau belajar untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin banyak orang yang hari ini malas ya untuk menyatakan yang benar ya. Mungkin takut juga, mungkin tidak punya keberanian, atau mungkin ngapain lah menyatakan firman Tuhan, nanti orang bilang suci lah, atau aduh nanti orang bilang sok ngajarin lah ya. Padahal penting sekali untuk kita belajar untuk bersyema ya, untuk terus memperkatakan firman Tuhan. Nah, kalau kita takut, gentar, itu juga yang dialami oleh Samuel. Samuel juga sama. Dia juga takut dan gentar pertama-tama untuk menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada dia di malam itu. Karena firman Tuhan yang dia sampaikan itu satu hal yang nggak baik ya. Apalagi firman Tuhan itu akan dia sampaikan atau isinya untuk Imam Eli. Waduh, jadi pada waktu itu ketika Imam Eli tanya, Samuel apa sih yang Tuhan beritakan? Samuel gentar, takut. Kenapa? Karena Samuel juga berpikir, waduh, dia masih muda, Imam Eli ini senior, nggak enak, bahkan Imam Eli juga bapak angkat dia ya, karena kan dia kan dikasih oleh Hana, dititip ke Imam Eli, bahkan Imam Eli juga mentornya, pembimbing rohaninya, dan juga isi berita firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Samuel, berita yang nggak enak, yang membawa malapetaka, hukuman bagi mereka, bagi Imam Eli dan juga anak-anaknya. Nggak enak sekali firman Tuhan ini. Tapi lihat, Samuel berani untuk menyatakan sekalipun sungguh tidak enak firman Tuhan itu. Mungkin juga bisa mengecewakan hati Imam Eli ya. Kalau coba kita lihat di bagian firman Tuhan di ayat 17-18. Imam Eli bilang begini, kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Imam Eli. Beritanya adalah Imam Eli itu dan keluarganya akan dihukum oleh Tuhan dan lain sebagainya. Dan Samuel yang kecil bukan cuma mendengar, tapi sekalipun sulit, susah, berat, takut, gentar, dia juga nggak enak sama Imam Eli.
tapi dia belajar untuk menyatakan yang benar, supaya melalui itu Imam Eli dan keluarganya mungkin bisa sadar, juga bisa tahu kemarahan, kekecewaan dari Tuhan terhadap kehidupan mereka yang tidak sejalan dengan maunya Tuhan. Jadi Samuel belajar untuk menyuarakan, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apakah Imam Eli marah? Imam Eli mungkin pukul atau usir Samuel? Atau mungkin seperti yang Samuel rasakan, dia takut, dia gentar? Tidak. Yang terjadi adalah di ayat 19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Jadi Tuhan menyertai kehidupan Samuel. Dan firman Tuhan dibilang tidak sia-sia keluar dari mulut Samuel melalui Tuhan sendiri ya, yang menyampaikan firman kepada Samuel. Wah, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Dan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan Tuhan yang akan sendiri menjamin, bahkan menyertai kita ketika kita belajar untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Gak usah takut, Tuhan pasti akan sertai kita. Kalau ada yang salah, kita perlu nyatakan kebenaran itu kepada orang-orang. Dan Tuhan menolong Samuel. Bahkan Tuhan terus memakai Samuel. Bahkan Tuhan terus berbicara, menyatakan firman Tuhan. Kalau kita baca di 1 Samuel 3 ayat 21, itu melalui Samuel. Dan Samuel menjadi seorang pemimpin rohani yang luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan. Bukan cuma mendengar, dia diberkati, tapi dia belajar untuk menyampaikan yang benar. Bahkan ketika dia bertemu dengan Saul ya, raja nanti sesudah ini yang panjang dia punya cerita. Samuel juga berani menegur, berani menyampaikan firman Tuhan kepada Saul, kepada bangsa Israel. Dan dia berani menyatakan yang benar, sekalipun dia tahu resiko dari apa yang dia ambil. Ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Samuel. Dia belajar menyuarakan, sekalipun apa yang dia suarakan itu sulit. Maka mari kita belajar seperti Samuel, mendengar dan belajar untuk menyuarakan. Jadi dua hal ya hari ini ya, tugas dasar menjadi seorang murid adalah mendengar, pakai telinga ya, kita mendengar firman Tuhan, boleh masuk mendengar, hari ini juga kita tetap mendengar, dan setelah mendengar, mengubahkan hati, tahu yang benar, kita belajar untuk menyatakan, menyuarakan, menghidupi firman Tuhan, bersaksi tentang firman Tuhan. Nggak usah jauh-jauh dulu, kita belajar nyatakan di dalam keluarga kita firman Tuhan ya. Di sepanjang zaman kita tahu banyak orang yang menyatakan firman Tuhan itu bergumul. Banyak sekali. Bahkan yang paling bergumul untuk menyatakan sebuah kebenaran yang kita tahu ya Tuhan Yesus ya. Karena dia menghadapi sebuah tekanan, tapi Tuhan berani menyatakan yang benar. Dia berani menyatakan yang salah. Sekalipun akhirnya ketika dia menyatakan sebuah dosa itu, akhirnya dia juga harus dihukum. Dia juga harus menderita. Dia juga harus disalib. Tapi Tuhan tetap hidup menyatakan, menyuarakan yang benar di tengah-tengah zaman di mana Tuhan Yesus pada waktu itu hidup. Begitupun dengan orang-orang yang Tuhan panggil ya. Banyak orang-orang, banyak nabi-nabi, bahkan banyak orang-orang Kristen yang kita tahu. Rela bahkan setia untuk terus menyatakan firman Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati mereka. Mari kita mulai menyatakan firman Tuhan kepada cucu kita. Nah, saya tahu mungkin di rumah kita tinggal dengan cucu ya. Kita tinggal dengan cece kita, di rumah ada anak-anak kecil. Itu kesempatan loh yang Tuhan kasih untuk kita sebagai oma opa, kungkung popo, untuk kita belajar mendidik mereka di dalam firman Tuhan. Saya berharap Komisi Kaleb, semua orang Kaleb yang ada di GKI Citra, mau menjadi opa oma yang mengajarkan firman Tuhan, menyatakan kebenaran kepada anak-anak, kepada cucu yang ada di rumah. Daripada kita menceritakan hal-hal yang sudah usang ya, atau mungkin menceritakan pengalaman-pengalaman kita, mendingan kita menceritakan firman Tuhan supaya anak-anak kita, cucu kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan mereka boleh mengerti jalan hidup yang baik. Dan mereka juga siapa tahu melalui kesaksian hidup kita kepada kita punya keluarga, jangan-jangan ada yang belum percaya menjadi percaya melalui pemberitaan kita, karena siapa tahu Roh Kudus boleh bekerja di dalam kehidupan kita dan juga kehidupan mereka yang belum percaya. Mari kita nyatakan firman Tuhan, kita belajar, bahkan kita juga belajar menyatakan, sekalipun mungkin nggak enak ya, nggak enak nih menegur, nggak enak nih kasih tahu yang benar, karena itu mungkin pasangan kita, keluarga, anak, teman, orang-orang dekat, tapi kalau mereka salah, berbuat jahat,
tidak tahu firman Tuhan, yuk kita mengajarkan. Kita didik dengan penuh hikmat, dengan kasih, kita luruskan, dan kita bawa mereka kepada firman Tuhan. Jangan kita ikut-ikut yang salah ya. Kadang-kala kalau ada hal-hal yang salah suka ditambah-tambahin ya, akhirnya jadi sebuah gosip ya, jadi sebuah kebohongan, jadi hal-hal yang nggak baik ya. Mendingan kita stop itu, kita rubah. Hari ini nggak usah lagi bergosip, menyatakan hal-hal yang nggak baik, kita rubah dengan menggantinya kita dari mulut kita keluarkan firman Tuhan, menyatakan hal-hal yang positif, yang baik, mendidik kepada orang lain. Dua hal ya, mendengar dan juga belajar untuk menyatakan dan menyuarakan kebenaran. Di akhir saya bacain. Kita perlu sadar bahwa semua murid Kristus dipanggil untuk tidak hanya membawa orang lain jadi baik. No, kita tidak hanya memanggil orang untuk jadi baik, akan tetapi untuk menyuarakan pesan Injil yang baik supaya setiap orang tidak bergantung pada dirinya yang baik, merasa baik, tetapi bergantung kepada sumber kebaikan dan kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Dari mana orang-orang bisa tahu? Dari mana kita punya cucu cece bisa tahu? Kalau kita tidak pernah mau belajar untuk juga menyuarakan kepada anak-anak. Saya berharap kita boleh menjadi murid Kristus yang sukses, yang sejati, yang baik, yang boleh membawa kebanggaan dan kemuliaan bagi guru kita, Tuhan Yesus, melalui kita belajar mendengar, kasih waktu untuk mendengar firman Tuhan, sungguh-sungguh belajar, dan yang kedua, habis mendengar, diberkati, kita belajar untuk menghidupi dan menyatakan firman Tuhan, dimulai dari rumah kita masing-masing. Amin? Amin ya? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Tuhan boleh memberkati supaya bisa berguna, menolong, mengingatkan setiap kami bahwa kami tidak hanya dipanggil untuk menjadi murid, dan setelah itu selesai, kami sudah percaya selesai, tapi kami punya tugas Tuhan untuk boleh terus bertumbuh menjadi seorang murid, untuk boleh belajar mendengar, menyuarakan, menghidupi, dan menyatakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami semua, Tuhan berkati kami semua, Tuhan pimpin kami di rumah, Tuhan juga boleh menolong kami, kasih kami kesehatan, kekuatan, dan biarlah Tuhan di umur-umur ini, di masa-masa kami berada di dalam rumah, kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Andrian. Tuhan memberkati pelayanan Pak Andrian. Amin. 好，弟兄姐妹们，大家平安。这个时候我要做绿场的会务报告。下周四10月14日，有傅志勇牧师讲到众一分姐妹主领Kamis yang akan datang, yaitu tanggal 14 bulan Oktober, yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Daniel Fu. Yang liturgis adalah Ibu Chung Iven. Terima kasih. Mari kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Pan. 好，这个时候我们要结束今天的家乐团契聚会。祝福祷告由潘牧师为我们做祝福的祷告。 Ya, mari kita berdoa. Saya persilakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan begitu baik boleh memungkinkan kami untuk ibadah dan persekutuan Kaleb pada saat ini via Zoom. Kami bersyukur kami boleh memuji nama Tuhan, boleh berdoa bersama kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, yang boleh mengingatkan kami agar kami selalu menyediakan waktu untuk mendengar, dan juga apa yang kami dengar dari Tuhan lewat firman Tuhan, kami dapat hidupi dalam hari-hari kami, sehingga kebenaran-Mu nyata dalam hidup kami dan keluarga kami. Bila kami berani menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang sedang dalam kegelapan dan sedang menuju pada kehancuran dan kebinasaan. Tuhan, pakai kami menjadi sinar terang-Mu Tuhan di tengah dunia ini, menjadikan kami saksi-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan untuk kami, juga kami semua Komisi Kaleb yang boleh mendengar firman Tuhan. Biarlah kami tanam dalam hidup kami, sehingga iman kami tetap kuat dan bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, dan karakter kami semakin serupa dengan Kristus. Saat ini kami akhiri ibadah persekutuan kami, persekutuan Kaleb saat ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 谢谢潘牧师。 Sama-sama.